Anak lo juga udah 5, harusnya lo tuh bisa lebih dewasa ya. Menurut gue masalahnya tuh bukan karena Livi, biar cewek lain juga lo tuh gak boleh. Pertama, karena lo tuh bawa hubungan orang untuk bahan lo jualan. Kedua, lo tahu si Willy itu punya pacar, si Filmy. Masa lo goda-godain sama cewek lain sih? Justru hubungan Willy Salim dengan Filmy terus menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, diketahui bahwa hubungan Willy Salim dan Filmy dikabarkan retak lantaran kesaksian Livi Renata pada Mami Louise. Tidak ingin terus menjadi bola liar, Willy Salim akhirnya buka suara dan mengungkap bukti chat dirinya dengan Mami Louise. Sebelumnya, diketahui bahwa Mami Louise menyinggung kedekatan Livi Renata dengan Willy Salim yang dimana justru Willy Salim tengah menjalin hubungan dengan Filmy. Hal tersebut tentunya membuat Filmy menjadi cemburu hingga akhirnya memanas dan menjadi buah bibir netizen yang berbakti. Namun, siapa sangka Willy Salim kini memilih untuk membocorkan chatnya dengan Mami Louise, di mana rupanya Mami Louise tampak senang dengan permasalahan antara Filmy dengan Willy Salim lantaran perbincangan dengan Livi tersebut. Tidak hanya itu, Mami Louise bahkan lebih berfokus pada penjualan dibanding permintaan maaf secara tulus atas perbincangan dengan Livi yang membuat Willy Salim dan Filmy berseteru. Perseteruan antara Filmy, Willy Salim, dan Mami Louise pun masih terus bergulir. Bahkan video berisi bukti chat Mami Louise yang dibongkar Willy Salim tersebut menjadi bahan perbincangan netizen yang budiman. Guys, aku nggak bisa diam aja lihat kejadian ini. Sekarang aku perlu ngomong. Pacar aku Filmy kemarin sedih banget di podcast. Di dalamnya ada isi chat aku sama Mami. Awalnya kita tuh nggak mau buka sama sekali. Cuman dia udah sebarin duluan. Tapi isinya tuh ditutup-tutupin. Dia chat aku gini, kita live bareng viral kali. Mau nggak? Kan lagi hot. Berantem. Mau nggak? Yuk. Aku cuma bisa bilang, ini seriusan nih. Serius. Mau. Kita showcase jualan live streaming bertiga. Aku jawab gini, siapa aja? Kamu, aku, Filmy aja bertiga. Mumpung masih hot, kalau bisa Filmy lanjut aja. Marah-marah nggak apa-apa. Terus dia bilang, iya nggak sih? Aku jawab, nggak tahu Filmy-nya gimana. Dia ketawa-ketawa, emoji ular. Coba yuk tanya aja. Seru kok, pas Valentine aja. Aku ada dekor cakep, pas banget. Aku jawab lagi, nggak tahu ya Mi, Filmy-nya gimana. Terus dia jawab, Filmy jual parfum, aku jual skincare White Matic, dia jualan Louise, kita barengan aja. Menurut aku oke kok. Gua gara-gara Filmy bukan turun, malah naik. Kalau perlu gua bawa LV. LV tahu nge-live ngapain. Tahu, dia mau. Mami bilang ngapain? Live, pura-pura drama. Kamu mau nggak ada atau nggak usah? Aku bilang sih ada. Seru kan? Aku cuma bisa bilang ke dia, Filmy-nya beneran kesel, sakit hati tahu Mi. Terus setelah podcast Filmy tayang kemarin, dia chat aku, Willy sorry ya soal ajak live buat acara minta maaf bersama dan Filmy bersama. Aku akan bikin video minta maaf sekarang. Nah terus aku ngobrol sama pacar aku, pas dia lihat chatnya, dia ngerasa bener-bener hancur, sakit hati, nangis, rasanya itu dikhianatin. Kok ada orang yang memanfaatin kejadian ini, kayak nggak punya rasa simpatinya gitu. Filmy kecewa sama tindakan Mami, kirain beneran nyesel. Setelah aku pikir-pikir, bener juga, Mami malah seneng, omsetnya kan naik. Mami juga langsung nembak, tujuan awal jualan bukan minta maaf. Jadi jujur aja, nggak usah kebanyakan gimmick. Bahkan awalnya itu aku berusaha bantu Mami, kirain beneran ngerasa sedih dan nggak mau ada masalah. Makanya aku nggak ngomong sama sekali, aku diem aja, yang penting semuanya itu bisa baikan. Jujur aku juga dihujat parah, boleh baca semuanya. Hubunganku sama Filmy kelihatan jelek banget, padahal kita baik-baik aja dan mau rencana ke lebih serius. Jujur aku diem, tapi Mami sebagai cewek seharusnya lebih tahu perasaan Filmy. Aku nggak tega lihat Filmy sedih-sedihan terus. Aku juga bakalan speak up dan support dia. Jujur tujuan aku buat video ini buat ngebela pacar aku Filmy. Makasih juga untuk semua masukan, aku udah bacain satu persatu. Doain hubungan kita bisa jadi lebih baik lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu orang yang biasa dipanggil mami-mami yang lagi viral sekarang, yang jualan di live TikTok sambil ngegibah itu, tolong banget tolong ya. Lu udah minta maaf sekali bikin video permintaan maaf. Kenapa ada episode 2 klarifikasi permintaan maaf dengan durasi panjang kali lebar? Anda mau minta maaf atau membenarkan diri atau pembelaan diri?
awalnya gue nggak mau nanggepin, tapi setelah lihat video klarifikasi yang keduanya, itu kan permintaan maaf ya, bikin gue enak gitu loh. Kalau demi naikin omset jualan di live TikTok, nggak perlu gibahin orang di jualan live ya. Tolong, ini malah dibikin drama, sedrama-dramanya. Drama ini semakin panjang semakin bagus. Kayak incer berapa M omsetnya. Sorry Mami Louise, gue sebenarnya nggak pantas untuk ngasih tahu lo karena lo tuh jauh lebih tua dibanding gue. Anak lo juga udah 5, harusnya lo tuh bisa lebih dewasa ya. Menurut gue masalahnya tuh bukan karena Livi, biar cewek lain juga lo tuh nggak boleh. Pertama karena lo tuh bawa hubungan orang untuk bahan lo jualan. Kedua, lo tahu si Willy itu punya pacar si Filme. Masa lo goda-godain sama cewek lain sih? Contoh berbalik ke lo, misalkan laki lo gitu ya dicie-ciein sama temennya gara-gara mantannya atau mungkin cinta pertamanya lewat. Kesel nggak lo sama temennya? Apalagi lo lakuin ini di live gitu, banyak banget orang yang nonton live lo. Andai kata yang nonton cuma 20.000 gitu di live lo, belum dia screen record terus dia post, terus nanti FYP yang nonton jutaan. Dampaknya banyak kan, gak cuma bikin sakit hati Filme doang kan, si Willy sampai dicap red flag lah, dicap inilah itulah. Terus dari video permintaan maaf, tahu deh itu permintaan maaf atau klarifikasi, gua nggak ngerti, tapi udah di spill juga kan sama Willy kan aslinya bagaimana. Sorry banget, gue jadi berpikir lo tuh gila uang banget. Kalau lu mau minta maaf ya udah nggak usah nge-live, nggak usah jualan. Lu minta aja Willy pertemuin di tengah-tengah, lu datengin si Filmenya. Jangan dijadiin ajang cuan lagi. Sekarang gimana orang nggak mau maafin lu? Gue ngeliat klarifikasi lu atau permintaan maaf lu aja, gue kayak ngeliatnya tuh nggak tulus-tulus banget. Walaupun lu sampai ngeluarin air mata, tapi kelihatan banget lu tuh mencari kesalahan Willy dan Filme. Di klarifikasi lu nangis, tapi pas nelfon Willy lu ketawa-tawa. Gila, omset gue naik 1M sehari. Gue sebagai Willy juga bingung, ini orang beneran mau minta maaf atau kagak sih? Minta maaf tapi sambil ngajak nge-live, sambil jualan, suruh Filme drama, pura-pura marah. Kan si Filme marah beneran, bukan pura-pura. Nanti ketawa, seneng gara-gara omsetnya 1M. Dan lu bikin klarifikasi nangis-nangis tapi nyari kesalahan orang. Kan udah bener apa yang dilakuin Willy sama Filme, spill aja semuanya. Yang lu kayak Livi minta maaf aja, nggak usah klarifikasi. Ada ya orang yang udah 2 kali bikin video minta maaf, bahkan videonya sampai 15 menit ternyata itu cuma gimmick doang, dan bahkan dibuat jadi lahan uang lagi. Gak nyangka sih aku, uang yang seharusnya dicari untuk menghidupkan keluarga tapi didapatkan dengan cara sekeji itu. Memang ya, uang itu bisa membutakan semua orang, rela menggunakan segala cara demi mendapatkan uang itu. Apalagi dengan hal yang semenjijikkan ini. Gak kebayang sih aku. Guys, ini gue nggak lagi ngebahas masalahnya Filme, Willy, sama Mami Louise ya. Gue nge-stitch video ini itu karena isi komenannya banyak banget yang mengaitkan dengan Aisar. Jadi klarifikasi antara Filme sama Willy tadi itu kan ya mungkin kalian sebagian udah pada lihat lah ya kronologinya kayak apa. Intinya si Mami Louise ini kayak mau memanfaatkan situasi yang lagi panas ini demi menaikkan engagement, demi jualannya naik, pokoknya gimmick demi penjualan naik. Padahal itu masalahnya bener-bener mereka sedih beneran, kesel beneran gitu, tapi dimanfaatin supaya naik, pengen jadinya live bertigaan gitu. Tapi bukan itu yang mau gue bahas ya. Yang mau gue bahas itu adalah kenapa kalian jadi over berlebihan, kenapa kalian jadi takut berlebihan sama Aisar, hubungannya apa? Ya oke, nggak apa-apa, ini sebagai bahan pertimbangannya Aisar. Jadi nanti ketika live sama Mami Louise tanggal 7 Maret ya kalau nggak salah, itu jadi lebih berhati-hati, jangan sembarangan men-share hal-hal di luar dari jualanan. Jangan mau digoreng-goreng gimmick asmara dan lain sebagainya. Boleh banget kalian tag dengan tujuan apa? Dengan tujuan mewanti-wanti, dengan tujuan supaya lebih aware, supaya lebih hati-hati harus bersikap gimana sama orang yang tukang goreng-gorengan kayak si ML ini. Tapi
Tapi jangan sampai kalian itu sampai di tahap ngatur ya guys ya. Ngatur dalam arti apa? Bang Aisar, kalian nge-tag semua tim-timnya Aisar, jangan sampai collab sama Mami Louis. Itu nggak boleh juga guys. Itu nggak boleh. Itu namanya kalian mencampuri. Itu namanya kalian apa ya, terlalu jauh untuk mengatur Aisar. Nggak boleh ini, nggak boleh itu terlalu jauh. Mengingatkan boleh, tapi ngatur maksa jangan ya. Aisar bukan anak kecil, dia pasti udah tahu huru hara antara Filme, Willy, dan Mami Louis ini. Dan Aisar itu bukan anak kecil yang otaknya cetek, yang nggak bisa mikir guys. Dia pasti jauh-jauh lebih paham apa yang harus dia ucapkan, apa yang nggak harus dia ucapkan, apakah dia terpancing atau nggak dalam gimmick-gimmick untuk jualannya nanti sama Mami Louis. Pasti dia udah tahu, pasti dia udah apa ya, udah menilai dengan sendiri gimana harus bersikap dengan Mami Louis nanti pada saat jualan dengan huru hara masalah ini. Jadi jangan di overthinking kan ya. Kita doain aja semoga live-nya Aisar sama Mami Louis ya live like a professional aja, live kayak jualan-jualan biasa tanpa mengumbar gimmick-gimmick, tanpa mengorek-ngorek privacy, tanpa membuat huru hara. Oke? Jadi tetap disupport abang live jualan atau collab bisnis atau collab kerja sama dengan siapapun ya guys ya. Jangan dibatasi, jangan diatur-atur, jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan ya. Mengingatkan boleh tapi mengatur jangan. Oke, kita doain aja semuanya baik-baik. Oke guys, abang itu cerdas, kalian harus percaya. Aisar kan kuat, Aisar kan kuat. Oke.